Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu nasihat Hadrat Masih Maud alaihissalam terkait dengan pengobatan yang benar terhadap dosa. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan supaya ada perbandingan yang selaras, kita akan membahas dari tubuh jasmani kita terlebih dahulu. Apabila salah satu bagian dari tubuh kita merasakan sakit, maka kita akan segera mengupayakan pengobatan yang benar. Pengobatan yang benar yang dimaksud di sini adalah kita bisa mendatangi puskesmas, klinik, atau rumah sakit terdekat yang di situ kita yakini ada dokter spesialis yang bisa segera menyembuhkan penyakit yang kita derita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya semangat yang sama juga kita lakukan ketika dirasakan ada sakit secara rohani dari diri kita. Indikasi sakit secara rohani bisa berupa kemalasan beribadah, melakukan pelanggaran-pelanggaran atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melakukan dosa-dosa yang lain. Apabila indikasi itu sudah dirasakan oleh diri kita, maka semestinya kita bergerak untuk mengupayakan bagaimana agar penyakit secara rohani itu bisa segera disembuhkan dari diri kita. Terkait dengan hal ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman ini. Beliau adalah dokter rohani yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk zaman kita sekarang ini. Dan beliau tidak lain dan tidak bukan hanyalah menerapkan apa yang telah disampaikan oleh Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat di masa yang lalu. Beliau menasihatkan kepada kita agar terhindar daripada dosa adalah yang pertama-tama timbulkan rasa takut dan gentar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rasa takut dan gentar terhadap kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah hadir di dalam diri kita, maka hal itu akan menyebabkan kematian bagi kehidupan dosa manusia. Ketika telah muncul rasa takut yang sejati di dalam kalbu kita, maka panjatkanlah doa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, sesungguhnya doa-doa itulah yang akan menjauhkan manusia dari segala kelemahan dan dosa-dosa. Oleh karena itu, panjatkanlah doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesungguhan dan rintihan kepada Allah Ta'ala. Maka dengan cara demikian, Allah pun akan menjawab doa-doa kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Di dalam perihal berdoa, kadang-kadang manusia terkecoh. Misalnya saja ketika ia sudah lama berdoa, sudah panjang berdoa, tetapi ia belum merasakan adanya pengabulan dari doa itu, maka kemudian ia merasa panik. Hadrat Masih Maud alaihissalam menasihatkan kepada kita bahwa manakala terjadi di dalam kehidupan kita seperti ini, janganlah panik. Teruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah merasa lelah. Karena kita tidak akan pernah tahu buah-buah daripada doa itu seperti apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha mengetahui kapan dan saat seperti apa doa itu dikabulkan olehnya. Oleh karena kita tidak mengetahui buah-buah daripada doa-doa kita untuk hal tertentu, maka kemudian kita jangan berpikiran secara keliru bahwa doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus ada di dalam pikiran kita
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang Maha mengetahui kemanfaatan daripada doa-doa yang kita panjatkan, kapan dan di mana saatnya dikabulkan. Bisa saja suatu doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk urusan tertentu, Allah Subhanahu wa Ta'ala malah mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Dan itu adalah hal yang terbaik untuk kita menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Ta'ala, kalau kita merenungi secara lebih mendalam akan hal ini, kita akan menemukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang Maha mengetahui akan pengabulan doa-doa kita yang tepat untuk kita sendiri. Untuk hal ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan sebuah permisalan bahwa ketika anak kecil merengek-rengek kepada ibunya meminta bara api atau meminta pisau yang tajam, tidaklah mungkin seorang ibu yang bijak akan memberikan bara api atau pisau yang sangat tajam kepada anaknya itu. Akan tetapi tentu saja ketika anak itu sudah dewasa dan memerlukan api untuk kegunaan yang lain atau juga memerlukan pisau untuk keperluan yang lain, tidak mungkin seorang ibu yang baik tidak memberikannya. Karena ibu yang baik telah mengetahui bahwa ketika anaknya sudah dewasa, anak itu sudah bisa mempergunakan api atau pisau dengan cara-cara yang baik. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita sesuai dengan keadaan kita. Permisalan yang lain yang dapat kita kemukakan sesuai logika kita, misalnya saja ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta sepeda motor, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui kepada keadaan kita. Naik sepeda pancal saja kita belum bisa, ini sudah meminta sepeda motor misalnya. Nah, kalau saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita secepat itu, dan kemudian kita memakai kendaraan dalam keadaan yang belum fasih atau belum pandai, maka kita akan mengalami kecelakaan hebat. Nah, demikianlah rahasianya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengabulkan doa-doa kita. Hadrat Khalifatul Masih keempat juga menjelaskan kepada kita bahwa ada sebuah rahasia doa, bahwa ketika doa itu tidak dikabulkan, maka sesungguhnya itu adalah pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang Maha mengetahui yang terbaik untuk diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ringkasnya janganlah kita merasa letih untuk terus berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keseriusan kita di dalam berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang akan menarik nur dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan cara itu kita insya Allah Ta'ala akan terhindar dari segala keburukan-keburukan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hal ini terus kita pupuk dan kita istiqomah di dalam hal ini. Semoga Allah Ta'ala menolong kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.